Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan perkembangan arsitektur dua tentang arsitektur postmodern. Arsitektur postmodern merupakan sebuah era yang menandai berakhirnya era arsitektur modern. Istilah postmodern sendiri sudah eksis sejak 1960 sampai dengan 1970-an. Tidak hanya di dunia arsitektur saja, tetapi juga di dunia seni, film, dan bahkan ideologi. Munculnya arsitektur postmodern berawal dari kejenuhan terhadap arsitektur modern. Pada saat itu, nilai-nilai formalitas dan minimalis dalam arsitektur modern dianggap tidak relevan dengan tuntutan zaman. Gaya bangunan arsitektur modern dianggap tidak bervariasi, hanya bentuk kotak yang seragam dan monoton, sehingga melahirkan kejenuhan. Tanda berakhirnya era arsitektur modern yaitu adanya penghancuran Pruitt Igoe housing di kota Santa Louis, negara bagian Missouri, Amerika Serikat pada tanggal 15 Juli tahun 1972. Kendati demikian, bukan berarti arsitektur postmodern ingin lepas dan membuang semua nilai-nilai dalam arsitektur modern. Justru gaya bangunan arsitektur postmodern sangat dipengaruhi oleh gaya bangunan era sebelumnya. Sejak tahun 1980-an, gaya bangunan arsitektur postmodern terus mengalami perkembangan. Lalu pada tahun 1990-an, perkembangannya lebih jauh lagi. Tokoh arsitektur postmodern diantaranya Charles Jencks, Robert Venturi, Philip Johnson, dan Michael Graves. Adapun contoh bangunan dengan gaya arsitektur postmodern yaitu Pana Venturi House dan Guild House karya Robert Venturi. Sejarah arsitektur postmodern. Arsitektur postmodern berkembang di akhir abad ke-20. Postmodern merupakan pemahaman idealisme barat yang berlandaskan dari pemikiran skeptis, subjektif, atau relativitas. Postmodern merupakan kecurigaan terhadap alasan-alasan yang berkembang dalam pemikiran general manusia. Postmodern adalah sensitivitas pada ideologi dalam memberikan kontrolnya pada politik dan ekonomi. Pada awalnya, postmodern merupakan suatu pemikiran tentang ideologi, tentang pemahaman, tentang keyakinan seseorang untuk dapat melakukan perubahan. Mari kita lihat postmodern dalam kacamata filosofi. Dalam sudut pandang filosofi, postmodern adalah suatu perlawanan terhadap pemikiran modern yang berkembang di negara maju, terutama Eropa. Gerakan ini dimulai sekitar abad 16 sampai 17, sampai dengan pertengahan abad ke-20 Masehi. Tentunya pemikiran ini tidak dapat ditolak begitu saja, karena sudah banyak propaganda yang bergerak memberi pemahaman tersebut. Pada masanya dikenal sebagai Enlightenment atau masa pencerahan sekitar abad ke-18. Arsitektur postmodern merupakan pencampuran gaya arsitektur tradisional dan non-tradisional, gabungan modern dan non-modern. Gaya bangunan arsitektur postmodern menerapkan perpaduan dua unsur hibrid dan bermuka ganda atau disebut juga dengan double coding. Adapun aliran dalam arsitektur postmodern yang harus diketahui yaitu sebagai berikut. Arsitektur postmodern historicism. Gaya bangunan dalam arsitektur postmodern historicism biasanya menerapkan elemen dalam arsitektur klasik. Contoh elemen tersebut diantaranya kombinasi kolom ionik, Doric, dan Corinthian. Selain itu, arsitektur postmodern historicism juga menggabungkan elemen dalam arsitektur modern. Tokoh arsitektur aliran ini yaitu Philip Johnson, Robert Venturi, Eero Saarinen, Kiso Kurokawa, dan Kiyonori Kikutake. Kemudian arsitektur postmodern strength revivalism. Elemen-elemen dalam arsitektur neoklasik dihidupkan kembali pada aliran arsitektur postmodern strength revivalism. Ini elemen-elemen tersebut dihidupkan melalui gaya bangunan yang bersifat monumental. Selain itu, gaya bangunan arsitektur postmodern strength revivalism juga mengaplikasikan desain yang berirama dan simetris. Tokoh arsitektur dalam aliran ini diantaranya Monta Mozzuna, Aldo Rossi, Ricardo Bofill, dan Mario Botta.
Kemudian arsitektur postmodern neovernacularism. Gaya bangunan arsitektur postmodern neovernacularism mengawinkan elemen dalam arsitektur modern dengan elemen tradisional. Selain itu, dengan elemen lokal yang tersedia di lingkungan sekitar tempat bangunan didirikan. Contoh penerapan aliran ini yaitu pada bangunan modern, apartemen Patralan Amarta yang menggunakan dekorasi arsitektur Jawa. Arsitektur postmodern kontekstualisme. Pada arsitektur postmodern kontekstualisme, konsep gaya bangunan mengarah dan terpusat pada lokasi penempatan bangunan. Artinya, desain harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tercipta bangunan yang selaras dengan lingkungannya. Nama lain aliran kontekstualisme yaitu aliran urbanis atau dikenal juga arsitektur ramah lingkungan. Tokoh arsitektur postmodern kontekstualisme diantaranya James Stirling, Lucien Kroll, dan Leon Krier. Kemudian arsitektur postmodern metafor dan metafisikal. Gaya arsitektur bangunan postmodern metafor dan metafisikal biasanya menarik, unik, dan filosofis. Gaya tersebut merupakan ungkapan metafora dan metafisika atau spiritual dari arsitektur yang diungkapkan secara eksplisit dan implisit. Biasanya ada cerita filosofis di balik bangunan dalam aliran arsitektur postmodern yang satu ini. Minoru Takeyama, Antonio Gaudi, dan Stanley Tinkerman adalah tokoh arsitek dalam aliran arsitektur postmodern metafor dan metafisikal. Kemudian arsitektur postmodern space. Aliran ini memperlihatkan proses pembentukan ruang dengan cara mengomposisi sejumlah komponen bangunan. Fokus dalam proses tersebut yaitu merancang interpretasi ruang spesial di mana ada dua atau lebih ruang yang bertemu. Dengan begitu, ruang lebih dari sekedar ruang abstrak, sehingga hadir keanekaragaman yang memberi kejutan dan kesan tertentu saat ditempati. Tokoh arsitek dalam aliran ini yaitu Robert Steen, Charles Moore, Kohn, Pedersen, Fox, dan Peter Eisenman. Ciri khas arsitektur postmodern. Charles James adalah tokoh yang mencetuskan lahirnya era postmodern. Dia pun menyebut 3 hal yang mendasarinya. Pertama, kehidupan sesudah berkembang karena secepatnya komunikasi dan daya tiru manusia. Kedua, canggihnya teknologi menghasilkan produk-produk yang bersifat pribadi, sedangkan era modern hanya menghasilkan produk massal. Ketiga, yaitu ada kecenderungan untuk kembali menghidupkan nilai-nilai tradisional atau daerah. Kemudian berdasarkan ketiga hal di atas, maka ciri khas bangunan arsitektur postmodern yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal dan populer. Kemudian, kedua, membangkitkan kenangan yang bersifat historik. Misalnya, penerapan elemen dalam arsitektur klasik. Kemudian, berkonteks urban seperti bangunan arsitektur postmodern kontekstualisme, menerapkan kembali teknik ornamentasi, kemudian representasional, kemudian berwujud metaforik, artinya bisa merubah bentuk lain, kemudian hasil dari partisipasi, kemudian mencerminkan aspirasi umum, dan terakhir bersifat plural atau beraneka ragam. Berikut salah satu contoh bangunan arsitektur postmodern, yaitu The Guild House in Philadelphia oleh Robert Venturi pada tahun 1960-an sampai dengan 1963. Robert Venturi adalah arsitek postmodern yang lahir tahun 1925 dan merupakan salah satu figur postmodern yang penting. Bersekolah di American Academy di Roma, sebelumnya pernah bekerja di kantor milik Eeyore Sharon Lewis Kahn sampai tahun 1958. Sekian dan terima kasih.